My dear brothers and sisters, for this festive service, we have a Bible word out of the second epistle to the Corinthians, chapter 3, verse 17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Saudara-saudariku yang kekasih, untuk kebaktian pada hari ini kita mendapatkan firman dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. My dear brothers and sisters, Saudara dan saudariku yang kekasih, actually it's something very special to celebrate Pentecost that way. sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat istimewa untuk merayakan Pentakosta dengan cara seperti ini. Normally we congregate to celebrate the outpouring of the Holy Spirit and what we call the birthday of the Church of Christ. Biasanya kita berada dalam sidang jemaat untuk merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus yang kita juga kenal sebagai Hari Lahir Gereja Kristus. We pray and sing together, we worship God together. Kita berdoa dan bernyanyi bersama, kita memuji Allah bersama. And we also used to get a special blessing from our Heavenly Father for Pentecost. Dan kita juga menerima berkat yang khusus dari Bapa Surgawi kita untuk Pentakosta. We are blessed for the fellowship of the children of God. We are blessed for the word. We are blessed for the celebration of the Holy Communion, celebration of the Holy Communion with the departed. Kita menerima berkat persekutuan anak-anak Allah, berkat akan firman Allah, berkat perayaan perjamuan kudus, dan perjamuan kudus bagi jiwa-jiwa di alam barzah. And now God has changed our plans. Dan kini Allah telah merubah rencana kita. And actually we cannot congregate, we cannot celebrate Holy Communion, we cannot celebrate Holy Communion with the departed. Saat ini kita tidak dapat berada di dalam sidang jemaat, kita tidak dapat merayakan perjamuan kudus, kita tidak dapat merayakan perjamuan kudus untuk jiwa yang di alam barzah. Kita tidak memiliki penjelasan akan hal itu. Setidaknya saya tidak memiliki penjelasan. All we can do is to humble ourselves under the mighty God, the mighty hand of God. Yang dapat kita lakukan adalah merendahkan diri kita di hadapan Allah, di bawah tangan Allah yang Maha Kuasa. Women from Canaan did when she came to Jesus asking for Jesus to heal her daughter. Saudara-saudari yang kekasih, marilah kita datang seperti seorang perempuan dari Kanaan yang datang kepada Yesus dan memohon untuk menyembuhkan putrinya. Jesus refused because she was a Gentile. Yesus menolaknya karena ia adalah seorang kafir. And these women said, if I cannot get the bread, I will content myself with the crumbs. Dan perempuan ini berkata, jika saya tidak dapat memperoleh roti itu, saya akan makan remah-remah roti itu. And when Jesus saw her faith, she got what she wanted. Dan ketika Yesus melihat imannya, ia mendapatkan apa yang ia mohonkan. In the spirit we cannot get the full menu of the blessings. Pada saat ini kita tidak dapat mengalami menu yang lengkap dari berkat Allah. God has decided you will get just crumbs. Untuk alasan tertentu, Allah memutuskan kita mungkin hanya mendapatkan remah-remah. Namun kita mengandalkan Bapa Surgawi kita. Dan apabila Allah memberikan kita remah-remah, kita pun akan diberkati dari remah-remah tersebut. Tentu saja kita mendambakan menu yang lengkap dari berkat Allah. Dan kita berdoa dan mohon agar kita segera mendapatkannya. Seperti yang telah saya katakan, Allah telah mengubah rencana kita. Dan ini berlaku bagi banyak saudara-saudariku yang kekasih. Mungkin seseorang yang dikasihi telah meninggal dunia. Yang lainnya kehilangan pendapatan, kehilangan mata pencaharian. Di beberapa daerah, saudara-saudari kita tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Rencana kita telah diubah oleh Allah. Namun Allah tidak mengubah rencananya.
He wants to lead his people into his kingdom. Ia ingin memimpin umatnya masuk ke dalam kerajaannya. He wants to comfort us, to strengthen us, and to bless us. Ia ingin menghibur kita, menguatkan kita, dan memberkati kita. And he will do it. Dan ia akan melakukannya. And the Holy Spirit reminds us, Dan Roh Kudus mengingatkan kita, you are a child of God. engkau adalah anak-anak Allah. Your Father won't forget you. Bapamu tidak akan melupakanmu. Now let us celebrate Pentecost. Kini marilah kita merayakan Pentakosta. As an introduction, let us listen to a Bible reading. Dan sebelumnya marilah kita mendengarkan pembacaan bagian Alkitab. And later on we listen to the piano. Dan kemudian kita mendengarkan iringan piano. Pembacaan bagian Alkitab untuk Pentakosta diambilkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 4 dan 12 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang dimabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Yeah, dear brothers and sisters, the first Pentecost was an important, decisive step in the plan of salvation of God. Saudara-saudari kekasih, Pentakosta yang pertama merupakan langkah yang penting dalam rencana keselamatan Allah. The Father and the Son sent the Holy Spirit on earth. Allah Bapa dan Putra mengirimkan Roh Kudus ke dunia. As previously the Father sent the Son on earth. Seperti sebelumnya Allah telah mengirimkan Putranya ke dunia. For sure, the Son and the Spirit as well have always been with the Father and has always been at work on earth and in heaven. Tentu saja, Sang Putra dan Roh Kudus telah bekerja bersama Sang Bapa di bumi dan di surga. But we know that God sent His Son on earth to fulfill a special mission. Tetapi kita mengetahui bahwa Allah mengirimkan Putranya ke dunia untuk memenuhi tugas yang khusus. The Son became man to announce the will of God. Sang Putra menjelma menjadi manusia untuk He mengabarkan said, kehendak "My Allah. doctrine is not mine. I tell you what I've heard from my Father." Ia mengatakan, pengajaranku bukan berasal daripadaku. Aku mengatakan apa yang menjadi kehendak Bapakku. Die Lehre Gottes ist nicht nur für mich da, sondern ich sage euch, was Gottes Lehre ist. The second mission of the Son was to gather together the people of God and to gather together the flock. Misi yang kedua dari Sang Putra adalah mengumpulkan umat Allah To lead them into His kingdom. untuk menuntun mereka ke dalam The kerajaannya. third mission was to bring His sacrifice to open the possibility for man to enter the kingdom of God. Dan misi yang ketiga adalah mengorbankan dirinya untuk membukakan jalan bagi manusia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Once He had fulfilled this mission, Jesus Christ went back to His Father. Setelah ia memenuhi tugas ini, Yesus Kristus kembali kepada Bapanya. And God sent the Spirit on earth with also a special mission. Dan Allah mengirimkan Roh-Nya ke dunia, juga dengan tugas yang khusus. The mission of the Holy Spirit was to proclaim God's will. Tugas dari Roh Kudus ini adalah untuk mengabarkan kehendak Allah. Jesus told His disciple, "I have many things to tell you, but you couldn't bear it right now. The Spirit will lead you into all truth." Yesus mengatakan kepada para muridnya, ada banyak hal yang akan kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak mampu menanggungnya saat ini. Roh Kudus akan memimpinmu kepada kebenaran. The second mission of the Holy Spirit is to gather together the flock of Christ. Tugas yang kedua dari Roh Kudus adalah mengumpulkan kawanan umat Allah. Through the active power of the Holy Spirit, the believers are incorporated in the body of Christ. Dengan kuasa dari Roh Kudus, para percayawan tergabung dalam tubuh Kristus. And the third mission consists in preparing the bride of Christ. Dan tugas yang ketiga adalah mempersiapkan pengantin perempuan Kristus. The Holy Spirit creates in us a new creation, Roh Kudus menciptakan ciptaan yang baru dalam diri kita and He transforms our nature to become an image of Christ. dan menyesuaikan kehidupan kita sesuai dengan citra Kristus, In order for us to be able to enter the kingdom of God. agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. The Holy Spirit acts as a power. He's invisible. You cannot see Him. Roh Kudus berkuasa, namun kita tidak dapat melihatnya. The Spirit works in man and through man. Roh ini bekerja di dalam manusia dan melalui To manusia. fulfill these three missions, He needs man. Untuk memenuhi ketiga tugas itu, ia membutuhkan manusia. And that's why the Holy Spirit wraps man, permeates him, Dan itulah mengapa Roh Kudus masuk ke dalam manusia, sanctifies them, menguduskan mereka, and enables them to be tools in God's hand and to serve along in God's plan. dan membuat mereka menjadi alat bagi Allah dan melayani bersama dalam rencana Allah. And that became obvious on Pentecost. Dan itu menjadi sangat jelas dalam Those who Pentakosta. were filled with the Holy Spirit began to prophesy. Mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus mulai untuk bersaksi. They announced the will of God without any fear. Mereka mengabarkan kehendak Allah tanpa rasa takut. Peter told the Jews, Petrus berkata kepada orang Yahudi, "You know this Jesus you didn't want, this Jesus you crucified.
Das ist der Engkau Jesus, mengetahui den siapa du Yesus haben ini. wolltest. Engkau telah menolaknya. Yesus ini yang kau God salibkan. has made him Lord and Christ. Allah telah menjadikan ia sebagai Tuhan dan Kristus. Als Herr, Messias. And he needed some courage to tell the truth. Dan ia Now memiliki Jesus they crucified is the Lord, he is the Messias. And now, dan ia memiliki keberanian untuk mengatakan kepada orang Yahudi bahwa Yesus yang disalibkan adalah Mesias. der Sohn Gottes war, dass Gott der Vater ist. So the Holy Spirit enabled Peter and the others to announce without fear the will of God. So, Jadi das Roh hat der Kudus Heilige Geist memampukan Petrus Petrus dan yang lainnya und untuk anderen menyatakan kehendak Allah befähigt, tanpa ohne rasa Angst takut. Den Willen Gottes weiß zu sagen. That was the case later on for Stephen. Remember Stephen who died for his faith? Das war Kita später juga auch mengingat noch peristiwa einmal lainnya setelah itu, diaken Stefanus yang mati karena imannya. The case for Philip who announced the gospel to the Ethiopian official. Kemudian Filipus yang mengabarkan Injil kepada pejabat di Ethiopia. Den Willen dem äthiopischen Gesandten mitgeteilt hat. Later on, the 4 daughters of this Philippus served as prophets in their congregation. Später haben Setelahnya, 4 putri Filipus melayani dengan karunia nubuatnya di dalam sidang jemaat. Christi gedient. And today, we are those who are sanctified and sent by the Holy Spirit to announce God's will. Und heute Dan sind saat wir ini kita telah dikuduskan dan diutus oleh Roh Kudus untuk memberitakan kehendak Allah. And if we allow the Holy Spirit to permeate us, He will enable us to do this in any and every conditions. Und wenn Apabila wir kita den membiarkan Geist Roh Kudus uns menembus ke dalam hati durchdringen, kita, dann ia wird akan das memampukan ein kita untuk Umstand melakukan hal ini dalam segala Today kondisi. too, many people rejected Jesus and His teaching. Pada saat ini juga banyak orang menolak Yesus dan pengajarannya. weggestoßen. They say this teaching is no longer adapted to our time. Sie Mereka sagen, berkata die Lehre pengajaran ini tidak lagi dapat diterapkan pada saat ini. Others try to adapt the teaching of Christ. andere Yang lainnya mencoba menerapkan pengajaran Yesus dengan cara yang tidak tepat. Jesus as a miracle worker, und sie Mereka menganggap Yesus sebagai pembuat mujizat. jemanden, der einfach Wunder getan hat. and they sell him that way. Und Dan mereka selalu mengatakan seperti itu. Others have changed the gospel into a method to be successful in business. andere Yang lainnya mengubah Injil agar berhasil dalam usahanya. verändert, dass sie geschäftlich damit erfolgreich sein können. But we are sent to tell the world the gospel of Jesus Christ as is preached by the apostles. The true one is still accurate, is still adapted for everyone today. Wir sind Tetapi aber kita diutus untuk mengatakan kepada dunia, Injil Kristus yang diberitakan oleh para rasul adalah kebenaran dan masih tepat, masih dapat diterapkan oleh semua orang pada saat sekarang You ini. know, with this corona crisis, many people say and think there will be a change. Engkau tahu, dengan krisis corona saat ini, banyak orang berpikir akan adanya sebuah perubahan. We'll have a before and an after corona. Ada keadaan sebelum dan sesudah corona. We have to reconsider the way we organize the society and the economic. Wir müssen noch mal darüber Kita juga harus memikirkan kembali tatanan kehidupan sosial dan ekonomi. We have to reconsider the way we use the natural resources. Wir müssen noch Kita einmal juga harus darüber memikirkan kembali bagaimana kita menggunakan sumber daya alam kita. Ressourcen verwenden. We have to reconsider our own life Kita harus memikirkan kembali kehidupan kita. because we cannot go on the way of selfishness. This way is a dead end. Karena kita tidak dapat bersikap egois pada saat ini dan selanjutnya. I don't know if it will really be a true change. Ich weiß Saya tidak tahu apakah akan benar-benar terjadi sebuah perubahan. I hope so, but I know also that man remains man. Ich hoffe es, aber Saya berharap hal itu, tapi saya sadar manusia tetaplah manusia. Nevertheless, also in this time, let us fulfill our mission, enabled by the Holy Spirit. Namun biar bagaimanapun, pada saat ini dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita juga memenuhi tugas kita. und befähigt durch den Heiligen Geist. Let us prophesy in words and in deeds. Lass uns Marilah kita weitersagen. bersaksi dalam perkataan dan perbuatan. Actually, the teaching of Jesus Christ is still valid. Sesungguhnya, pengajaran Yesus masih berlaku. Ist immer noch gültig. The Sermon on the Mountain is valid. Khotbah di atas bukit masih berlaku. The Golden Rule is still valid. Die goldene Peraturan emas masih berlaku.
We should act according to this teaching. Kita harus bertindak sesuai dengan pengajarannya. Let us prophesy that the spiritual wealth is much more important than the earthly wealth. Marilah kita bersaksi bahwa kekayaan rohani jauh lebih berharga dari kekayaan duniawi. Sure, we do our best to provide our children with education, to make sure that they are healthy, to make sure that they will get enough money. That's okay, that's all right. Tentu kita memikirkan anak-anak kita, memberikan sekolah yang terbaik, memastikan mereka sehat, memastikan mereka mendapatkan cukup uang, itu baik. But please don't forget that the most important gift we can give them is to make sure that Jesus lives in their heart. Tetapi jangan lupa bahwa hadiah terbaik yang dapat kita berikan kepada mereka adalah memastikan bahwa Yesus hidup dalam hati mereka. The greatest way to express our love for our children is to give them Jesus Christ. Cara terbaik untuk menunjukkan kasih kita kepada anak-anak kita adalah untuk mengenalkan Yesus Kristus kepada mereka. Let us also be aware that we should use the resources of this earth in a wiser manner. Marilah kita juga menyadari bahwa kita harus menggunakan sumber daya alam yang ada dengan cara yang lebih bijak. That's also an expression of our love for God and for our neighbor. Itu juga merupakan bukti kasih kita kepada Allah dan kepada sesama kita. Sometimes brothers and sisters tell me, yeah, but Chief Apostle, we do not want to stay on this earth. We want to go to heaven. Terkadang saudara-saudari kita mengatakan, ya tapi Rasul Kepala, kita tidak akan tetap tinggal di bumi ini, kita akan pergi ke surga. It's important that we take care of earth. Let us take care of our soul. We want to go to heaven. Jadi marilah kita tidak terlalu peduli dengan sumber daya alam, tapi marilah kita lebih peduli kepada jiwa kita, karena kita akan pergi ke surga. Me too. I want to go to heaven. Kukatakan kepadamu, saya pun ingin pergi ke surga. Don't forget that man will continue to live on this earth until the last judgment. Tetapi jangan lupa bahwa manusia akan tetap tinggal di bumi ini sampai hari penghakiman terakhir. Man will be in charge of the earth until the last judgment. Manusia akan tetap berada di bumi sampai hari penghakiman yang terakhir. And by the way, we hope to be part of the royal priesthood. They will come back and be established on earth to serve the Lord on earth, on this earth. Dan ketahuilah, kita berharap akan menjadi imamat rajani. Mereka akan kembali ke bumi dan memerintah serta melayani Tuhan di bumi ini. So see, even from a typical new apostolic point of view, it makes sense to be aware how we should deal with the natural resources. Jadi lihatlah, bahkan dari sudut pandang kerasulan baru, itu masuk akal untuk menyadari bahwa hendaknya kita menggunakan sumber daya alam ini dengan bijak. The first mission of the Son, first mission of the Holy Spirit, our first mission. Itulah caranya bagaimana kita dapat memenuhi tugas dari Sang Putra, tugas pertama dari Roh Kudus, tugas pertama kita. To announce with courage and with no fear that the Sermon on the Mountain, that the golden rule are still valid. Untuk bersaksi tanpa rasa takut bahwa khotbah di atas bukit dan aturan emas masih berlaku. We should always be aware that spiritual wealth is much more important than earthly wealth. Kita menyadari bahwa kekayaan rohani jauh lebih penting dibandingkan dengan kekayaan duniawi. Let us make sure that Jesus lives in the heart of our children. Marilah kita memastikan bahwa Yesus hidup di dalam setiap hati anak-anak kita. And let us take care of this earth we are living on. Dan kita merawat bumi di mana kita tinggal. Second mission of Jesus, second mission of the Spirit was to gather together the flock of Christ. Tugas kedua dari Sang Putra, tugas kedua dari Roh Kudus adalah untuk mengumpulkan umat Allah. And Jesus was very demanding for his flock. He said, I want them to be one as my Father and I are one. Dan Yesus sangat menuntut umatnya. Ia mengatakan, aku ingin mereka satu sama seperti Bapa dan aku adalah satu. Thus he wanted the church of Christ, his church, to become an image of the unity of the triune God. Lebih lanjut, ia menginginkan gereja Kristus, gerejanya, menjadi gambaran kemanunggalan Allah Tritunggal. No, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, they are three distinct persons.
Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus adalah tiga individu yang berbeda. They are perfectly one. Aber sie Namun mereka adalah kesatuan yang sempurna. And those reborn out of water and spirit should be one and reflect this unity. Dan mereka yang telah dilahirkan baru oleh air dan roh harus mencerminkan kemanunggalan ini. For sure remain weak sinners. Tentu kita tetaplah pendosa. And our unity will by no means be the same as the unity of the Father, the Son, and the Spirit. und unsere Einheit Dan kemanunggalan kita tidak dapat disamakan dengan kemanunggalan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. But through the power of the Holy Spirit, we can contribute to this unity. Namun melalui kuasa dari Roh Kudus, kita dapat berkontribusi untuk kemanunggalan ini. Think about the first Christians. Pikirkanlah tentang umat Kristen yang awal. die ersten Christen zurückdenken. First they were Jews and then Gentiles came in. Pertama adalah orang Yahudi, kemudian orang-orang yang bukan Yahudi datang. We have just a poor idea of the gap existing between the Jews and the Gentiles, the Romans, the Greeks. Dan kita dapat melihat perbedaan antara orang Yahudi, orang-orang kafir, bangsa Romawi, dan Yunani. Distanz war zwischen den Juden, den Heiden, den Römern und den Römern und den Griechen. The Jews had centuries of traditions, of culture, of religion. Die Juden Orang Yahudi memiliki tradisi selama berabad-abad tentang kebudayaan dan agama. And the others were so different in every way. und die anderen Dan waren mereka sangat berbeda dengan yang lainnya. And Jesus told them, now be one. und Dan Yesus mengatakan, kini jadilah I manunggal. think this gap was at least as big as the gaps we know today. Ich glaube, dass diese Saya pikir perbedaan ini sama dengan perbedaan-perbedaan yang ada saat ini. wie die Lücken und die Unterschiede, die wir heute kennen. Today we have some differences, some gaps based on social background, on culture. Heute haben wir Pada saat ini kita juga memiliki perbedaan mengenai latar belakang sosial, kebudayaan, auf sozialem Rang, auf sozialem Status. Age is different, gender is different, Das Alter ist usia berbeda, jenis kelamin berbeda, sexual orientation is different. die orientasi seksual yang berbeda. And for us, these gaps are huge. Und für Dan uns bagi kita perbedaan ini sangat besar. I'm not sure that these gaps are larger than the gap between a faithful Jew and a Gentile. bin mir aber Saya tidak yakin bahwa jarak perbedaan ini lebih besar dibandingkan dengan orang Yahudi dan orang kafir. und einem Heiden. And remember, then God asked them, accept Saul, her worst enemy. Accept him. He's now part of you. Dan ingatlah, kemudian Allah menerima Saulus, seseorang yang sangat dibenci. Terimalah, kini ia adalah bagian darimu. For the power of the Holy Spirit, they made it and they could overcome these differences. Melalui kuasa Roh Kudus, mereka mampu melakukannya dan mengalahkan perbedaan-perbedaan ini. We can do today. Was sie getan Apa yang haben, mereka lakukan dapat kita lakukan pula pada saat ini. In this corona crisis, we experience that, how can I say that? That's the solidarity of mankind. Dalam krisis corona ini, kita dapat merasakan solidaritas umat manusia. der Menschheit. If one individual didn't respect the rules, the whole community was threatened and in danger. Wenn nur Apabila satu orang tidak mengindahkan peraturan, suatu masyarakat dalam ancaman atau dalam bahaya. I know in some regions they say, oh, don't speak about that, we have nobody who is sick here. ich weiß, Mungkin ada yang mengatakan, tidak perlu berbicara seperti itu, tidak ada yang sakit di sini. I live in one of the most affected regions. I know what I'm talking about. Tetapi maaf, saya tinggal di salah satu daerah yang terpapar. Saya sadar apa yang saya katakan. The whole community is threatened. Apabila ada satu orang yang tidak mengindahkan peraturan, seluruh masyarakat dalam bahaya. And that's a nice example for the body of Christ. das ist ein, Dan itu adalah contoh yang tepat mengenai tubuh Kristus. If one member suffers, the whole body is ill. wenn Apabila ada satu anggota tubuh Kristus yang menderita, seluruh tubuh sakit. Körper schlecht. To put it in a nutshell, to make it short, Um es kurz zu machen, Secara singkat, through the Holy Spirit we are able to overcome self-interest and to contribute to the well-being of the common well-being of all. dengan kuasa Roh Kudus, kita mampu mengalahkan kepentingan diri kita sendiri dan berkontribusi bagi kesejahteraan semua. Let us in every matter overcome self-interest to
contribute to the well-being of the church, of the body of Christ. Marilah dalam segala hal kita mengalahkan kepentingan kita sendiri untuk berkontribusi bagi kesejahteraan gereja, bagian dari tubuh Kristus. Through the Holy Spirit we are delivered from this self-interest and we can contribute to the common well-being. Melalui Roh Kudus, kita dibebaskan dari kepentingan pribadi dan kita dapat berkontribusi bagi kesejahteraan semua manusia. To my country, Kembali ke negara saya, we have, sometimes maybe we are not that clever in France, but we have discovered something. kami telah menyadari Wir sesuatu. denken nicht, das wird das Ende von Frankreich sein, aber wir haben... Nein, wir sind vielleicht nicht so klug in Frankreich, aber wir haben das verstanden. Okay. We realized suddenly that people we didn't held in great esteem were actually very, very important for the society. Wir stellen plötzlich Kami fest, menyadari secara mengejutkan bahwa orang-orang yang tadinya tidak dianggap sesungguhnya sangat berguna bagi masyarakat. sehr wichtig sind für die Gesellschaft. They were not held in great esteem because they have non-qualified jobs, Sie hatten kein großes Mereka tidak dianggap sebelumnya karena tidak memiliki pekerjaan yang layak, very small salaries. und kleine upah Gehälter. yang sangat kecil. Now during this crisis realized we couldn't do without them. Aber jetzt in Tapi dalam krisis ini, kami menyadari kami tidak dapat bekerja tanpa mereka. It became very important to us. und plötzlich Dan secara tiba-tiba, orang-orang ini menjadi sangat penting bagi kami. There are different members in the body of Christ. Mereka adalah anggota tubuh yang lain dalam tubuh Some have Kristus. special gifts, manche haben besondere, Beberapa memiliki karunia yang istimewa, tasks to fulfill. andere haben yang lainnya memiliki tugas penting yang harus Let diselesaikan. us never forget that every and each member is as important as others for the Lord. Aber lasst uns Tetapi niemals marilah vergessen, dass jedes jangan kita einzelne melupakan Mitglied bahwa unseres setiap Lebens anggota bagi Tuhan adalah sama pentingnya. Gifts are different. The tasks are different. But every soul has the same value for God and should have the same value for us. die Aufgaben Karunianya berbeda-beda, tugasnya berbeda-beda, namun setiap jiwa memiliki nilai yang sama bagi Tuhan Jesus und dan sollte seharusnya juga memiliki nilai yang sama So bagi the kita. second mission, gather together, das ist der zweite Auftrag. Jadi misi yang kedua adalah bersekutu bersama. have to overcome the differences. müssen Kita harus mengalahkan perbedaan. We have to overcome self-interest to contribute to the well-being of all. Kita harus mengalahkan kepentingan sendiri untuk kesejahteraan semua. Wohl zu dienen. And we have to consider every and each member in the same manner. Und wir müssen jedes Mitglied Dan kita harus menerima semua anggota dalam sikap yang sama. And the last and third mission to transform. und die Dan misi yang ketiga dan yang terakhir adalah untuk berubah. zu verändern. The Holy Spirit, we experience that, doesn't change the situation. Roh Der Kudus Heilige Geist, tidak wir mengubah wissen, situasi. Wir sehen das, verändert die Situation nicht. He is powerful, but he doesn't change the situation. Er ist mächtig. Ia aber penuh verändert die kuasa, Situation. namun ia tidak mengubah He changes situasi. us. Er verändert Ia uns. mengubah kita. He provides us more strength, more maturity. Er Ia gibt mengaruniakan uns kekuatan mehr, lebih, äh, kedewasaan yang Stärke lebih. und mehr Kraft. He helps us to develop the new creation in order for us to make do with the new situation. Er hilft uns Ia dabei, membantu der kita Zukunft untuk zu mengembangkan entwickeln. ciptaan yang baru agar kita dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Holy Spirit change us in order for us to face every and each new situation. Lasst uns Marilah dem kita Geist erlauben, membiarkan uns zu Roh Kudus verändern. mengubah kita agar kita mampu menghadapi segala situasi. As I said, many people think there will be some changes in the future. Seperti yang dikatakan oleh banyak orang bahwa akan ada perubahan yang terjadi di There will masa be yang a akan change datang. for all of us. One day we can go back to church and attend divine services. Akan terjadi perubahan kepada kita bahwa suatu hari nanti kita akan kembali ke gereja dan menghadiri kebaktian-kebaktian. How will we come back? Wie wir zu Bagaimanakah kita akan kembali? Do we want everything to become as it was? Apakah kita ingin agar semua sama seperti dulu? What a unique chance to change something. Wir haben eine Kita einmalige memiliki Chance. kesempatan khusus untuk mengubah Let us sesuatu. make a decision right now. Lasst uns jetzt Marilah kita membuat keputusan I saat go ini. back to my congregation. I want to be another one. Wenn ich wieder Saat in meine aku Gemeinde kembali ke gehe, dalam sidang jemaatku, aku ingin menjadi orang yang berbeda. ich muss Ada eine penyesuaian yang harus dikerjakan. Let us make decisions and stick by our decisions. Lass uns diese Marilah kita Entscheidung membuat fällen und keputusan pada keputusan kita. Very last point, apropos change. Und der Dan poin yang terakhir, Thema Veränderung.
I know that in this time, and we are glad about that, many people who no longer attended the services follow the services on TV or on internet. Saya tahu pada saat ini dan kami senang akan hal itu, saudara-saudari kita yang tidak lagi menghadiri kebaktian kini mengikuti kebaktian melalui internet. That they could realize a little bit how their church has changed. Dan saya berharap mereka dapat menyadari bagaimana gereja mereka telah berubah. More than ever, Jesus is the focus. Lebih dari apapun, Yesus adalah fokus kita. Please follow the inspiration of the Holy Spirit. Kumohon, ikutilah inspirasi dari Roh Kudus. And if you have the possibility, just come and join us. Dan apabila engkau memiliki kesempatan, datang dan bergabunglah bersama All kami. of you, even those who never have been New Apostolic, we want you to get the all-inclusive menu and to enjoy it. Kami ingin engkau semua, bahkan mereka yang belum menjadi kerasulan baru, kami ingin engkau semua mendapatkan semua yang ditawarkan dan menikmatinya. Amin. Now, brothers and sisters, we have also the opportunity to pray together, each one at home and the few here together, the Lord's Prayer. Kini saudara-saudariku kekasih, kita juga memiliki kesempatan untuk berdoa bersama di rumah dan beberapa orang di tempat ini berdoa Bapa Just to kami. express our trust, Dan kemudian menyatakan pengandalan kita. our trust in God. He is our Father. He will never forget us. Pengandalan kita di dalam Allah, Ia adalah Bapa kita, Ia tidak akan melupakan He will kita. provide the daily bread we need. Ia akan menyediakan makanan kita yang secukupnya. We want His kingdom to come. We want Him to reign in our hearts. Kita mohon kerajaannya segera datang, kita ingin Ia memerintah dalam hati kita. And we think He could reign even a little bit more in our hearts. Dan kita berpikir Ia dapat memerintah lebih lagi dalam hati kita. So we do want to make the adjustments needed for the Lord to reign fully in our hearts. Sehingga kita dapat melakukan penyesuaian yang dibutuhkan bagi Tuhan untuk memerintah sepenuhnya dalam hati kita. We want His peace to reign in our heart. Kita mohonkan damai sejahtera memerintah dalam hati kita. wollen, dass sein Friede in unseren Herzen wohnt. And for that, we are willing to forgive our neighbor. Dan untuk itu kita ingin mengampuni sesama kita. And we express our trust. The glory and the kingdom and the power belongs to our Father. Dan kita menyatakan pengandalan kita, kemuliaan, kerajaan, dan kuasa adalah milik Bapa Die kita. Herrlichkeit in Gott liegen. Now, dear brothers and sisters, I just mentioned our beloved one from the yonder world. I don't know how you feel. I miss the fellowship with them too. You know, it's also a sign of solidarity. Oh, sorry. Kini saudara-saudariku yang kekasih, saya baru saja menyebutkan tentang jiwa-jiwa yang ada di alam barzah. Saya tidak tahu bagaimana dengan engkau, namun saya merindukan persekutuan dengan mereka juga. Engkau tahu itu juga adalah bentuk solidaritas. It's a sign of solidarity because of the health issue we have. The living ones, they cannot celebrate Holy Communion. Ini merupakan bentuk solidaritas karena isu kesehatan yang ada, mereka tidak dapat merayakan perjamuan kudus. Können Sie dort kein heiliges Abendmahl feiern. And I have the wish just to spend a few moments to be connected with them. Und ich habe Dan saya memiliki keinginan untuk menggunakan beberapa waktu ini untuk menyambungkan diri dengan Most mereka. of you, I cannot see you. Kebanyakan dari engkau, saya tidak dapat See melihatmu. me, I cannot. Ihr könnt Engkau mich dapat melihat diriku, tapi We aku cannot tidak see bisa each melihatmu. other. Wir können uns Engkau tidak bisa melihat satu sama lain. Our soul feels we are together. aber Tapi dalam hati dan jiwa kita, kita dapat merasakan kita bersama-sama. Fellowship worldwide, all those who are connected in the service. Dalam roh, kita memiliki persekutuan dengan mereka yang terhubung dengan siaran ini di seluruh dunia. And I think it's a nice image for the yonder world. Und ich denke, Dan saya pikir ini adalah sebuah gambaran yang baik untuk alam barzah. We cannot see them. Mereka bisa melihat kita tidak dapat melihat Our mereka. soul and their soul feel we are one, we are together. Tapi jiwa kita dan jiwa mereka dapat merasakan bahwa kita satu. Let us take a few minutes to sing or to listen at the hymn number 447, 447, the two first verses. lass uns Marilah kita mengambil beberapa menit untuk mendengarkan lagu Rumahku di Sana di surga. hören aus dem Gesangbuch Nummer 435, die Verse 1 und 2.
So, my dear brothers and sisters, thanks a lot for being present wherever you are. And I beg your pardon, you see, not everything is perfect. It's difficult for me, for the translator, to translate at distance. And it's such an unusual situation, but we make do and we will get used to. Thanks a lot for your prayers. Thanks a lot for your support. Special greetings to Argentina. Today we should have been together with all the district apostles in Buenos Aires. I will never make it. Saudara-saudariku yang kekasih, terima kasih banyak telah mengikuti kebaktian ini dimanapun kau berada, dan saya mohon maaf engkau melihat banyak ketidaksempurnaan, sulit bagi saya dan bagi penerjemah untuk menerjemahkan dengan dibatasi oleh jarak. Terima kasih banyak untuk dukunganmu. Salam khusus bagi Argentina. Seharusnya pada hari ini kita berkumpul dengan seluruh rasul distrik di Buenos Aires. Saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara kita di Buenos Aires, engkau tidak dilupakan, kami akan datang. So, and now to close this service, let us look and watch and listen to a virtual choir, this time a world one. Dan kini untuk mengakhiri kebaktian ini, marilah kita mendengarkan, menyaksikan paduan suara virtual, kali ini dari seluruh dunia. I wish you a blessed Sunday and God's help and blessing for the coming days. Kudoakan bagimu hari Minggu yang diberkati dan pertolongan Allah di hari-hari yang akan datang. Sampai jumpa.